jemur Pagi-pagi lagi berjemur begini, enakan juga di dalam berjemur pakai hangat. Manfaatnya apa sih kayak gini? Aduh, Dede. Hah? Lo tuh kagak tahu ini bagus berjemur buat beginian. Buat Ini apaan? buat ngilangin virus corona. Ah, yang bener. Udah, lepas sendal. Coba ajarin gue gimana? Ikutin gue ya. Yaudah, gue ikutin lu deh. Ya. Gimana? Ya udah pokoknya ini nih manfaatin sinar matahari. Nah, terus ini aja. Corona. Ya pokoknya lo mau gerakan tuh kayak gimana puncak silat kayak apa kayak. Oke, gue ikutin lu deh. Kayak gini. Apaan ini? Ngapain? Jemur, Mas. Jemur. Ini ngikutin laki-laki katanya bagus. Biar apaan? Buat ngilangin corona. Tuh, corona. Aduh. Udah salah lagi pakai baju. Harusnya Absen belum? belum. Aku mau udah duluan lu dari pagi. Ya deh, mulai dulu. Iya. Take me away from home. Show me all the places I've never known. Dok? Aduh, sehat Dok? Sehat dong. Kenapa ya? Biasa Dok. Ini Dok mau cerita, tadi ketemu Aki sama si Ari di bawah lagi berjemur. Pada ngapain di bawah? Berjemur? Berjemur. Saya tanya, mau ngapain? Saya bilang gitu. Jemur Mas, kata gitu. Berjemur, buat apaan tujuannya? Katanya buat menghindari atau menghilangkan virus corona gitu kalau nggak salah dia bilang Dok. Cuma anehnya biasanya orang berjemur itu kan buka baju, celana pendek. Ini komplit mereka semua. Tanggapan nih gimana Dok? Ya. Jadi ini pas banget nih pertanyaan Mas Yudi bahwa hari ini kan banyak orang lagi berjemur ya, fenomena berjemur di pagi hari ini dalam rangka yang katanya Betul. dapat membunuh virus corona. Nah, mumpung ada pertanyaan dari Mas Yudi, sedikit juga ingin meluruskan nih Betul. apa yang masyarakat tahu bahwa berjemur ini dapat membunuh virus corona. Itu keliru. Oh, keliru Dok ya? Ya, ini saya jelaskan dulu di awal bahwa sinar matahari ya, itu dibagi menjadi 3 sinar ultraviolet namanya, ultraviolet A, B, dan C. Nah, kita ini sebetulnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita ini ultraviolet B. Oh, B. B, karena apa? Kalau ultraviolet A itu gelombangnya terlalu panjang, dia bisa menembus ozon, ya bahkan kaca pun bisa tembus dan bahkan bisa masuk ke dalam kulit, menyebabkan penuaan dini justru. Nah, ultraviolet A sekali lagi ini perlu digarisbawahi, ini dapat menyebabkan selain penuaan dini, jadi gampang keriput, gampang hitam, lalu juga dapat menyebabkan kanker. Nah, ini hati-hati. Itu yang sinar A tuh Dok? Yang sinar A, dan sinar A itu justru pagi nih. Jadi ini yang namanya teori ini kan berkembang terus ya, ini pentingnya ilmu pengetahuan sebetulnya. Pengetahuan itu dinamis. Kadang-kadang teori lama ini terbantahkan dengan teori baru karena ada penemuan-penemuan yang ditemukan di akhir-akhir gitu loh. Sehingga ya bisa saja teori itu mengatakan bahwa ultraviolet A itu tidak berguna buat tubuh kita. Itu sinar matahari pagi. Pagi itu Dok ya? Yang bagus adalah ultraviolet B, itu jam 10 sampai dengan jam 11. Jam 10 Dok? Justru itu. Jadi kalau sekarang masih jam 8, ya nggak ada manfaatnya buat tubuh berjemur. Jadi yang sekali lagi yang benar adalah ultraviolet B itu antara jam 10 sampai dengan jam 11. Itu pun nggak usah lama-lama, hanya 15 sampai 30 menit. Wah, si Aki pansan hitam, kelamaan kali sejam. Kelamaan dia. Itu mungkinnya Dok? Iya, makanya jadi aki-aki itu, jadi tua. Nah, satu lagi, tadi kan saya bilang di awal bahwa sinar matahari dapat membunuh virus, itu salah. Yang benar adalah di mana ultraviolet B itu yang banyak mengandung provitamin D3, yang dibutuhkan itu adalah vitamin D3. Pro-nya masuk ke dalam kulit kita, bertemu dengan kolesterol. Jadi provitamin D3 ini bertemu dengan kolesterol akan berubah menjadi vitamin D3. Nah, vitamin D3 ini banyak fungsinya. Satu, untuk proses metabolisme kalsium dan mineral lain bisa masuk ke dalam tulang dan otot. Jadi tanpa vitamin D3 itu kalsium tidak bisa terserap di dalam usus dan masuk ke dalam tulang ataupun otot. Yang kedua, vitamin D3 ini bagus untuk meningkatkan dan membentuk daya tahan tubuh. Nah, jadi sekali lagi yang menyebabkan virus corona yang mampir ke tubuh kita ini bisa mati bukan karena sinar matahari, tetapi karena imunitas kita sendiri yang dibentuk dari
provitamin D3 masuk ke dalam tubuh, ya, bertemu dengan kolesterol, dan ini sebagai bahan untuk meningkatkan dan membentuk daya tahan tubuh itu sendiri, Bro. Tetapi sebetulnya vitamin D3 ini fungsinya banyak, bukan hanya untuk imunitas. Satu, tadi kan udah dijelasin juga, satu untuk apa tadi? Untuk kalsium, proses metabolisme kalsium dan mineral lainnya. Yang kedua untuk imunitas itu sendiri. Yang ketiga untuk apa namanya, mencegah kanker. Mencegah kanker juga dong? Jadi orang-orang yang biasa di luar ya, yang terutama jam 10, jam 11, tapi juga jangan lama-lama. Kalau lama-lama juga justru menyebabkan kanker. Tapi kalau dengan waktu yang cukup 1 jam maksimal, itu justru sinar ultraviolet B dapat mencegah kanker. Yang ketiga untuk mencegah terjadinya penyakit seperti rheumatoid arthritis, penyakit-penyakit radang sendi ya pada orang tua tuh. Terus juga bagi ibu-ibu hamil ini bagus supaya anaknya kemungkinan kena autis itu iya, jadi bagi ibu-ibu yang sedang hamil nih itu berjemur cukup 15 sampai setengah jam antara jam 10 sampai jam setengah 11, itu fungsinya untuk supaya anaknya itu tidak mudah terkena autis. Seperti itu. Kembali lagi bahwa vitamin D3 itu manfaatnya banyak sekali. Jadi gitu. Kita harus luruskan nih kepada masyarakat bahwa yang katanya vitamin sinar matahari dapat membunuh virus corona, sekali lagi saya tekankan itu keliru. Prosesnya bukan untuk membunuh secara langsung, tetapi untuk meningkatkan imunitas. Seperti itu. Bilangin tuh sama Akibam. Iya, jam 8 ini ya kurang bagus lah. Tapi kalau hanya sekedar olahraga boleh dong ya? Hanya sekedar olahraga. Tapi kalau untuk mendapatkan manfaat dari ultraviolet, yaitu bagusnya antara jam 10 sampai dengan jam setengah 11 seperti itu. Tapi satu lagi pertanyaan dari saya, Dok, ini bagus itu menggunakan baju atau bukan? Nah, ini ada pertanyaan yang cukup bagus. Untuk usia-usia muda seperti kita masih muda nggak? Kalau Akibam tuh kelihatannya aja casingnya tua tuh, tapi sebetulnya masih muda aja. Ini salah berjemur, Dok. Iya. Tadi dokter bilang dia nggak tahu apa-apa ngejemur, tiba-tiba keriput tuh, dia hitam lagi kelamaan. Aduh. Padahal dia itu lebih muda daripada saya. Bener, iya, bener, bener. Kasihan ya, kasihan lagi. Kasihan. Jadi gini. Jadi kalau untuk usia lansia, usia di atas 55 tahun, 60, apalagi 60, 70, terus terang saja ada beberapa teori mengatakan bahwa ultraviolet B itu tidak bisa terserap semuanya, hanya 25%. Itu pun kalau misalnya, maaf nih, banyak kulit yang terpapar. Tapi kalau tetap pakai baju, itu ultraviolet B itu nggak bisa menembus baju sebenarnya. Jadi kalau bisa itu di rumah, mungkin kalau ada lantai 2 ya, kalau nggak punya lantai 2 ya pakai baju yang setipis mungkin, lantai dasar setipis mungkin, atau mungkin pakai yang laki-laki pakai singlet atau bahkan buka baju ya kan, supaya diameter kulit ini semuanya dapat menerima ultraviolet gitu loh, karena hanya 25% terus terang yang masuk dalam tubuh seseorang yang usia sudah di atas 60 tahun. Seperti itu. Makanya di sini memang sangat dibutuhkan lagi suplemen. Jadi untuk usia-usia lansia, faktor pendukungnya dibutuhkan suplemen vitamin D, tetapi suplemen yang dari bahan-bahan alami. Seperti itu. Supaya kalau hanya sekedar mendapatkan dari sinar matahari, untuk sekali lagi di garis bawahi ya, untuk usia-usia lanjut itu hanya 25% yang terserap. Seperti itu. Jadi nambah lagi nih ilmu saya ini, Dok. Sekalian nanti saya mau share juga deh ke sama saya. Iya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan selama ini ya, betul, Dok, merubah pemikiran ya, masyarakat di luar sana, Dok. Jadi ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat. Ya wes ya, Dok, saya mau kasih tahu Akibam sama si Ade dulu biar nggak salah kaprah nantinya. Emang masih di bawah? Coba lihat dulu. Tahu juga, Bro. Oh iya bener tuh, 2 orang masih berjemur. Bener kan? Aduh, tuh, udah kasih tahu cepat. Saya kasih tahu, Dok. Kesian deh, ngeri geseng. Udah hitam. Aduh.